masuk ke sini dia masih respon kita respon bacaan akademik. Selamat malam Bapak Ibu, Romo, Suster, yang menerima komuni mohon angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15, 16, 17, 18. Selamat malam, Romo Yosef, Romo Stanis, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili keluarga besar Bapak Markus dan Ibu Elizabeth,
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, Suster, dan Romo pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama merayakan syukur atas anugerah 50 tahun perkawinan Pak Sutri, Bapak Markus Bey, dan Ibu Elizabeth Misuparwati. Pasangan berbahagia ini saling menerikamakan sakramen perkawinan pada tanggal 25 November 1972 di Kapel Bruder Budi Mulia, Pangkal Pinang. Rentang waktu 5 dasawarsa adalah waktu yang tidak singkat untuk menyelami sebuah labirin cinta. Jatuh bangun dan suka duka mewarnai setiap lekuk-likunya. Namun ketangguhan sebentuk cinta dan komitmen membuat Bahtera Pasutri ini tetap kokoh hingga hari ini. Hari ini kita bersama-sama adalah saksinya. Dalam perjalanan cinta mereka, Tuhan mengaruniakan 5 orang putri, yakni Linda yang tinggal di Batam, Yanti, Nining, dan Lucy yang tinggal di Pangkal Pinang, serta Reti yang tinggal di Tangerang. Pak Sutri ini juga dikaruniai 12 orang cucu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selain bersyukur atas anugerah 50 tahun perkawinan Pak Sutri, Markus Bey, dan Elizabeth Misuparwati, pada malam hari ini juga kita sama-sama bersyukur atas ulang tahun imamat Romo Paroki kita, Romo Yosef Setiawan, yang tepat hari ini 15 tahun menjalani imamatnya. Mari kita bersama-sama bersukacita mendoakan keluarga dan juga Romo Yosef agar senantiasa diberkati Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dalam perayaan Ekaristi Syukur 50 tahun perkawinan dan 15 tahun imamat dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar adanya satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Suster, Bruder ada nggak? Bruder belum. Kita bergembira berkumpul di tempat ini untuk bersyukur atas pendampingan Tuhan bagi pasangan Bapak Markus Bey dan Ibu Elizabeth Misuparwati yang telah menjalani perkawinan 50 tahun. Umur saya aja belum sampai 50. Ini satu yang harus disyukuri ya, perkawinan bisa sampai 50 tahun. Anak zaman now kalau bersama 50 tahun, kebayang nggak? Ya.
sehari 24 jam aja waktu waktu apa namanya, kerja dari rumah ya, work from home atau study from home, pada nggak betah 24 jam, lu lagi ya, katanya itu lagi. Tapi ini bayangkan 50 tahun ya, perjalanan yang panjang penuh liku, pasti ada tangis tapi juga ada sukacita, ada kegembiraan yang telah dilalui. Saatnya kita menimba semangat dari mereka, jatuh bangun perkawinan tetap bergandengan tangan untuk mencapai tujuan cita-cita sampai akhirnya layak dalam perjamuan kekal di surga. Marilah kita mengucap syukur bersama keluarga ini, sama anak cucu dimanapun mereka berada, di Batam dan kota-kota lain. Mari kita satukan hati untuk bersyukur kepada Tuhan lewat perayaan Ekaristi ini. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, berkat karya Kristus, Engkau senantiasa menghimpun bagimu satu umat dari segala bangsa yang dipersatukan dalam Roh Kudus. Engkau sendiri membangun kasih setiamu untuk selama-lamanya dan menegakkannya bagi orang-orang yang setia kepadamu. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu sebab Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan suami istri Markus B. dan Ibu Elizabeth Miss Suparwati dan memelihara perjanjian nikah mereka. Karena berkat dan rahmat-Mu lah mereka menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya selama 50 tahun. Semoga kehangatan kasih sayang di antara mereka berdua tidak berkurang dalam perjalanan waktu, tetapi semakin kuat memancarkan kasih dan setiamu kepada dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Ketika menciptakan alam semesta, berfirmanlah Tuhan Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil dari payamu, berbahagialah engkau dan baiklah. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Refren. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Refren. Haleluya, haleluya. Allah adalah kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang paling utama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang paling utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang kayaknya kalau mengorbankan orang yang lebih tua itu rasanya rasa nggak pede juga. Udah gitu saya nggak nikah lagi ya. Pastornya ya bisa teori, prakteknya apa gitu ya. Kita tanya langsung ke sumbernya aja nih. Bapak Ibu boleh ditanya-tanya nggak nih? Boleh ya? Oke. Silakan pegang mic-nya. Ini yang naksir duluan siapa dulu itu? Yang suka duluan siapa? Bapak atau ibu? Saya, Pak. Wah, aku jujur. Bener ya, Bu? Bapak ya? Yang nembak duluan ya? Dor. Gimana? Gini, Iya. dulu saya punya adik di bawahnya. Mic-nya deketin, makanya mic-nya nggak kedengeran yang belakang. Jadi dia punya adik kandung ibu yang yang pertama kali Mengapa? wanita. Oh, Itu. ya. Jadi kira-kira umur 3 tahun
Dia itu kan tinggal di sama nenek Heeh. di Mentok. Jadi Sabtu itu dia pulang ke sini, Hmm. dia kan mau ke gereja. Nah, ke gereja, malamnya itu dia berjoget sama ini nih. Oh, umur berapa? 3 tahun juga? Enggak. Oh enggak. Umur berapa? Lima tahunan. Ibu? Ya. Wah, udah naksir 5 tahun. Itu belum. Oh belum. Kirain 5 tahun udah naksir. Jadi ceritanya. Panjang dari 5 tahun, Pak. Iya. Mau berapa jam kita ini? 5 tahun ngomong. Ini apa ini permintaan orang tua, jadi susah Oh, saya, oh, gitu. saya tolak. Oh, mulai Karena orang tua kenalnya. saya dulu Ya. keras orangnya, Oh, namanya Flores kan. iya. Flores itu keras, apalagi bekas abri Oh, orang tua dulu. iya. Nah, jadi sudah joget-joget malamnya dia pulang ke Mentok, anak ini kan. Iya. Sampai di Mentok kira-kira jam 3 pagi meninggal. Siapa? Adiknya sih. Oh, adiknya meninggal. Dulu ceritanya. Oh. Jadi begitu dia ngelihat ini, orang tua saya itu nangis. Asal ketemu dia ini nangis karena kami ini tetangga, tanpa ongkos saya cari dia ini. Wah, ini harus ditiru ya. Jangan yang jauh, ongkosnya mahal di ongkos. Yang Tanpa dekat ongkos, gitu ya. jalan kaki saja sampai. Oh, jangan ya, betul, betul. Jadi ceritanya begitu dia pulang, mayatnya bawa sini, terus saya dikuburin segala macam. Jadi saya ini masih kerja di kebun kita sendiri Oh, di kilometer 9 itu. itu sudah kerja umur berapa, Bapak? 20-an lah. 20, ibu 5 tahun. Enggak, Oh, enggak. sudah lama kan. Oh, Ya, saya nikah sama ibu ini, dia baru 16. oh 16. Kalau dia ini 16, jadi ya namanya muda kan. Iya. Jadi susah. Oh, nikah muda ya? Iya, 16 dengan 20 tahun. kalau sekarang kan tidak boleh lagi. Oh, iya. Jadi kami ini tanggal 25 November tahun 72 itu nikahnya di Kapela Ruderan. Nah, terus bulan Desember lagi nikahnya lagi di catatan sipil. Oh, Dulu iya. kita 2 kali nikah, Pak. Ya, Ada ya. normal. Dicatatkan di sipil ya. Ya. Dua kali. Kalau sekarang ini kan enggak. 1 kali di Ya, tapi kadang petugas sipil menjadikan itu upacara juga. Iya. Ya, harta gunung gini bagaimana segala macam. Padahal tidak menikahkan, hanya mencatat. Tapi Dulu- seringkali gitu. Ya. Ketua Yayasan Sipil ini kalau Ibu Paijan barangkali tahu Yosef Kohari dulu, ya, itu kan Katolik juga kan? Iya. Dulu orang Katolik juga. Gang Duren itu. Bukan. Tahu ya. Kohari Gang Duren biasa. Yosef Kohari. Ya. Iya. Oke. Jadi apa yang menarik dari Ibu kok itu? Karena dari jarak dekat tadi ya. Sebenarnya saya enggak Jauh dekat 3.000, Pak. juga. Oh, enggak. Enggak menarik. Nggak menarik juga? Wah, karena deket aja kali ya? Karena saya dulu punya Pacar? pacar sendiri. Wah, kacau ini. Waduh, sampai protes anjingnya tuh. Karena dulu saya ditodong sama orang tua. Oh gitu. Kalau seandainya kamu tidak nikahin sama dia, Hmm. saya tidak anggap kamu sebagai anak. Nah, itu. Oh, karena Saya itu. terpaksa. Tapi Bapak ungkapin juga, Ungkapin ya. saya cinta. Jadi cuma sepakat. Kapan jadi cintanya mulai? Waktu anak tuh Setelah punya anak? belum. Oh, belum. Cintanya baru setelah punya anak kan. Saya pikir begitu, saya salah tangkap. Kapan itu mulai jatuh cinta? Ya itu kan disuruh, tapi Ya. kok mau juga gitu loh. Apa boleh buat kan? Waduh, kita lanjutin nggak nih? Tapi 50 tahun ya kan? Karena kami dulu Pak Romo, Ya.
kalau sama orang tua itu takut. Oh, oh ya. Apalagi dia itu bekas ABRI, Flores lagi. Ini contoh produk zaman dulu ya. Iya, iya. Dijodohin ya. Tapi kalau sekarang enggak. Enggak. Kalau anak-anak saya sekarang dia mau nikah, saya larang masih mau terus aja. Dilarang mau Jadi terus. orang tua kan yang ngalah. Oh ya, kalau dulu orang tua yang maksa, Ya. anak yang ngalah. Sekarang orang tua yang ngalah. Iya. Oh baik. Apalagi sama cucu lagi, dan nambah ngalah lagi. Ya sebetulnya bapak jatuh cinta nggak sama ibu? Jawab anaknya. Oh enggak juga. Enggak ya? Kok bisa bertahan 50 tahun? Karena begini, kita kan ke rumah calon istri itu dulu nggak pakai ongkos, jadi Hemat. kita jalan. Oh ya, jadi pertimbangan ekonomis nomor satu ya. Ya. Ada lagi Pak? Nggak lagi lah. Oh, udah nggak ada. Yang cewek yang itu gimana Pak? Aduh, tinggal lah sampai saya. Oh ya, ditinggal betul ya. Baik, sekarang ibu kok mau dilamar? Silakan Bu, pegang mic-nya. Terpaksa juga. Wah, berantemnya nanti Pak. Ibu disuruh setan dulu. Lucu juga. Gimana Bu ceritanya? Saya tuh kan asal pagi disuruh bapak bangun jam 5 pagi kan. Nah jam 5 pagi disuruh nyapu sampai di jalan-jalan. Sampai di jalan-jalan besar ini disuruh nyapu. Nyapu, ngepel nggak jangan ini? Ya enggak. Oh enggak ya, Nyapu nggak aja. nyapu aja. Kalau anak pulang pagi-pagi harus bangun, dia bilang nyapu, dia bilang gitu kata dia. Nyapu, dia bilang. Ya jadi pagi-pagi saya nyapu. Yang bapak yang ini kan pergi kerja, dia bilang kok Betty itu rajin ya kata dia. Jalannya pagi-pagi udah disapu. Iya Pak, kata gue bilang itu. Terus dia bilang bisa ndak katanya nanti Betty bantu mama di rumah. Begitu bilang. Ngerayunya gitu ya. Bisa ndak bantunya? Bisa ndak bantu mama di rumah? Dia bilang. Ya bisa lah. Saya bilang. Nanti kalau udah kerja nanti mainnya ke rumah, dia bilang gitu. Kata bapak bilang. Iyalah. Saya Main bilang. apa Bu? Kelereng? Jadi disuruh nyuci. Disuruh nyuci baju pakai bak besar. Wah. Nah, anaknya kan banyak. Ya saya nurut aja lah. Iya. Nyapu nyuci, bantu mama nyuci. Terus ngelamarnya gimana tuh? Dia tahu lama-lama pengen juga. Oh Apa-apa. gitu. Oh. Tak takut lah kalau udah didekatin kan. Nah, jadi kalau dia pergi kebun di Pal 9, ibu saya lagi yang suruh saya ngantar nasi sama dia sana. Oh gitu ya. Pernah saya terguling di jembatan itu di bandar. Wah, kenapa ya? Pernah saya sampai saya jatuh di bandar. Makannya pada tumpah. Jadi Cina-Cina di situ, wah katanya tunangnya Pak Markus dia jatuh, dia bilang gitu. Pas di situ itu kan ada airnya, Cina-Cina sering nyuci baju kan. Iya. Nah, jadi diangkat dia pakai sepeda saya. Ah, Nah, diangkat dia jadi sampai sana. Jadi sampai di kebun saya bilang saya jatuh Pak, aku bilang aku jatuh, di mana di bandar, aku bilang gitu, terguling gitu kan, iya. Jalannya tuh itu banyak rumput di tengah-tengahnya gitu. Iya. Nah, jadi entah gimana lah, ibu saya suruh nganter nasi sama dia, saya nganter sana, lama ajak dia kerja, mikul itu apa
kayu itu sahang tuh, kayu sahang tuh kan ikut lah sama-sama. Oh, jadi sering bersama ya. Nah, sering bersama. Oh ya. Baik. Allah bisa karena biasa itu ya. Buat para laki-laki pejuang ingat tuh ya, cara bapak terus deketi ketuk hatinya sampai nggak menyerah gitu ya. Minta bantu ini, bantu itu kan cara pendekatan. Kalau anak sekarang pinjem buku dong, ya kan, atau apa bantu ini, ya supaya sering ketemu gitu ya. Oke, baik. Jadi lama-lama tumbuhlah perasaan. Iyalah. Iya. Waktu dilamar gimana perasaan ibu? Ya, Waktu dilamar, biasa ada langsung orang tua dengan orang tua. Iya, Oh, ibu iya aja. ya ada. Sama. Kalau kita ngelamar apa nih, kalau lamaran tuh orang tua sama orang tua. Anak iya aja. Anak tuh tunggu di belakang. Tunggu amin. Amin ya sudah. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk mereka ya. Itulah misteri cinta ya Bapak Ibu. Nah, saya juga mendengar kisah ini seperti orang tua saya. Orang tua saya juga begitu. Dulu cinta enggak? Enggak. Saya juga bingung. Pernah enggak Bapak ngucapin cinta? Enggak. Ibu saya tanya gitu, enggak pernah. Sampai sekarang? Iya, enggak pernah. Saya sekarang sudah meninggal. Tapi tidak pernah itu. Lalu itu juga orang tua yang intervensi. Tapi bagaimana karya Tuhan lewat peristiwa itu memperlihatkan bahwa memang di luar kuasa kita manusia. Ya. Cinta itu lama-lama bisa bertumbuh dalam perjalanan waktu. Akhirnya Tuhan menunjukkan itulah jodoh yang sepadan. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar kisah Adam dan Hawa ya, penciptaan jodoh yang sepadan. Menciptakan yang lain-lain kan diciptakan lebih dahulu ya, langit ya, di langit itu ada burung di udara, ada ikan di laut dan sebagainya, pasti tidak lalu diberkati oleh Tuhan ya, serupa mereka bisa nyambung ngomongnya. Tuhan memang mempertemukan kedua laki-laki dan perempuan ini, Bapak Markus Bey dan Ibu Elizabeth Miss Suparwati, itu memang kehendak Tuhan ya, bukan kehendak manusia belaka. Karena kalau kita tanya tadi kan, apakah ada cinta sebelumnya? Enggak. Apakah memang sudah niat dari semula? Kan enggak juga. Tapi dalam perjalanan waktu dibentuk oleh Allah untuk akhirnya bisa berjalan sampai 50 tahun. Itu luar biasa. Komitmennya pada perkawinan luar biasa. Itu karena kuasa dari Tuhan sendiri. Dalam bacaan Injil kita mendengar mengasihi sebagai atau kasih sebagai hukum yang utama. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Terutama yang pertama tadi mengasihi Allah sebagai yang pertama. Kemudian mengasihi sesama sebagai hukum yang kedua. Dalam kenyataan, dalam praktek, mereka sudah mempraktekkan kasih itu sehingga bertahan 50 tahun. Ada nggak cekcok perseteruan satu sama lain? Apa yang sering membuat cekcok? Coba. Udah nyala. Dia sering cemburu. Sering cemburu ya. Iya. Karena Terus dari awal anda cinta kan. Bapak nggak cinta, ibu sering cemburu. Jadi sebetulnya yang cinta ibu ini ya. Ini sebenarnya. Iya. Nah, Saya enggak. terus penyelesaiannya gimana kalau ibu cemburu? Diamin saja. Diamin saja. Kalau ibu sebelnya cekcoknya tuh karena apa? Bapak gimana? Habis dia sering keluar malam. Gak jelas kemana ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu Tuhan memberi pasangan sepadan tidak selalu sama ya. Ini satu Jawa ya, Ibu Jawa ya, Bapak Flores, ada campuran Jawa. Yang mempersatukan apa kira-kira? Ada kesamaan nggak? Yang pertama itu karena dia Katolik. Iya, pakai mic-nya. Dia pertama itu dulu kan orang tuanya ini kan Islam.
Oh, orang tuanya itu. ya. Nah, selama bapak ada di sini, orang tua saya ada di sini, banyak yang masuk Katolik. Hmm. Nah, jadi karena tertarik itulah niat saya memang benar, walaupun saya Katolik tetap mencari istri Katolik, Hmm. tidak mencari istri yang beragama lain. Hmm. Itu saya dulu. Itu yang Niatnya mempersatukan. pertama. Kalau menurut ibu apa? Yang mempersatukan apa? Ini banyak perbedaan suku, tadi bikin cemburu juga kebiasaan bapak berbeda. Yang Enggak mempersatukan. lah, saya memang senang orang Katolik kok. Oh, orang Katolik. Sedangkan bapak saya yang benar dulu Islam sering kawin. Iya. Dia kan kerja di kapal. Iya. Nah, dia bekerja di kapal, di mana dia bersender, di situ dia punya istri. Oh, di situ kan meletakkan kepalanya. Iya. Jadi ibu saya kan waktu itu ibu saya kan di Belitung. Nah, ya ibu saya ditinggal. Iya. Jadi ibu saya kerja sama orang Barat. Kerja sama orang Barat. Jadi kami ini tidak ada siapa yang itu ngurus. Ada bapak tua yang pakai sado. Bapak itu yang ngurus kami berdua sama ayu saya yang di Palembang. Oh, iya. Hmm. Baik. Jadi Jadi ibu ibu nggak saya mau pisah. ulangi hal seperti Enggak. itu. Enggak Mau mau. yang hanya setia satu istri, begitu ya. Yang iman Katolik. Iya. Jadi Oh. ibu saya kan masuk Katolik. Hmm. Masuk Katolik langsung sama bapak yang tentara itu. Kawin ibu saya kan kawin sama orang tentara. Hmm. Sampai di sini di Bangka ibu saya masuk Katolik. Oh ya, baik. Jadi saya menemukan ini kaitannya kenapa pilih Injil ini, kasihi Tuhan Allahmu. Rupanya yang mempersatukan mereka itu karena Allah yang sama. Katolik, ya. Nah, penting untuk orang muda ini generasi cari jodoh, yang penting itu bukan cocok saya karena dia cantik, karena ganteng, karena seide, karena seapa segala macam, tapi yang penting seiman ini, ya, mencintai Allah yang sama, ya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap, betul. Saya pikir-pikir kenapa kok bacaannya dipilih yang hukum yang utama ini. Rupa-rupanya dari banyak perbedaan, beda suku, beda kebiasaan, ya, cara juga berbeda dari bapak dan ibu, kita belajar ada satu yang mempersatukan, yaitu mencintai Allah yang sama, Katolikan itu. Ini jadi inspirasi untuk kita semua juga. Kalau kita mencintai Allah, maka yang lain-lain akan mengikuti, akan dilengkapi oleh Allah. Ya, kesulitan, perbedaan cara pandang, yang tadi juga merasa tidak dicintai, tapi ternyata Tuhan melengkapinya dalam perjalanan waktu, bisa berjalan sampai 50 tahun. Persis sebenarnya dengan pengalaman bapak ibu saya. Ibu saya juga dulu Muslim. Mereka menikah beda agama. Ya, ibu saya Muslim, bapak saya Katolik, nikah beda agama dengan dispensasi beda agama. Tapi dalam perjalanan waktu ibu saya menjadi Katolik setelah anak yang pertama. Ikut jadi Katolik, balas kemudian juga rajin berdoa, ikut legio, ikut macam-macam, sekarang renungan segala macam dia ikuti secara online. Masih hidup ibu saya. Tapi sama keluhannya, rasa kadang-kadang kata-kata cinta itu nggak pernah keungkap dari bapak saya. Bapak saya yang tentara, ya, bapak saya yang tentara, kaku, dingin, nggak, kurang kasih sayang, nggak pernah ngungkapin. Saya bilang, bapak pernah ngomong cinta nggak sama ibu? Nggak perlu lah. Hah? Pak, perlu pak, ngomong lah. Aku sayang kamu, pernah nggak? Nggak perlu. Dia tahu kok saya kerja untuk dia, untuk anak-anak. Kan dia bisa lihat, gitu. Ngotot pokoknya bahwa nggak perlu kata-kata itu. Tapi toh Tuhan mendampingi, menemani pasangan itu. Seperti pasangan bapak ibu, bapak Thomas dan ibu Elizabeth. Oh, Markus ya, Thomas. Salah pasangan, Pak. Pak Markus. Nama baru.
Iya, ternyata nggak hafal saya. Pak Markus B dengan Ibu Elizabeth Miss Suparwati. Ya, saya jadi teringat akan orang tua saya. Semoga anak-anak juga terinspirasi oleh mereka. Bahwa jangan jadi alasan perbedaan. Ya, jangan bilang nanti, saya nggak cocok, beda kami. Dari dulu diciptakan Allah juga beda-beda semua. Tapi rupa-rupanya Allah punya maksud. Dari perbedaan itu saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Tuhan melihat bahwa kalian diberi pasangan yang sepadan, bukan yang tidak sepadan. Ya. Tuhan yang menyelenggarakan segala sesuatunya. Tuhan yang memberikan pasangan. Yang bagi yang jomblo, ya mungkin belum ada yang sepadan. Mungkin standar yang kalian pasang terlalu tinggi bisa jadi ya. Makanya nggak sepadan-sepadan. Mungkin kita nggak buka hati mencintai Allah dulu, tapi kita pakai mencintai diri kita sendiri nomor satu. Padahal hukum yang utama adalah mencintai Allah. Setelah mencintai Allah baru cintai sesama, cintai pasangan, seperti diri sendiri. Diri sendiri juga harus dicintai, tapi bukan yang pertama. Seringkali cinta kita, cinta yang hanya mengutamakan diri sendiri. Akhirnya perjalanan waktu, ego masing-masing berbenturan satu sama lain. Tidak bisa sampai 50 tahun perkawinan. Kita belajar dari mereka yang sudah sampai 50 tahun perkawinan bahwa nomor satu adalah iman yang sama. Mereka dipersatukan oleh iman yang sama, oleh Tuhan yang sama, dan itulah yang menuntun hidup mereka sehingga mereka bisa sampai 50 tahun. Dan saya juga terinspirasi oleh mereka karena apa? Karena saya imamat baru 15 tahun. Ya. 15 tahun. Gimana supaya setia bisa sampai merayakan pesta emas? Belajar dari mereka. Taat pada Allah, takut pada Allah, mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Nomor satu, mencintai Allah. Semoga lewat sabda Tuhan hari ini, lewat sharing mereka yang secara akal manusiawi nggak masuk hitungan. Artinya kalau dihitung-hitung kayaknya nggak bisa nih sampai 50 tahun. Tapi ada misteri di luar itu yang berkarya dalam hidup kita. Jangan lupakan itu. Kayaknya nggak cocok nih orang ini jadi pastor. Tapi ada karya Tuhan yang melengkapi. Kayaknya nggak bakal langgeng ini pasangan ini. Ternyata Tuhan lebih tahu apa yang tepat, apa yang dibutuhkan untuk kita. Mari kita doakan mereka senantiasa sehingga cinta mereka menjadi inspirasi juga bagi anak cucu. Anak cucu juga diberikan cinta yang sama, utamanya dengan iman yang sama yang mempersatukan mereka sehingga hidup dituntun oleh Allah, sehingga yang lain-lain kekurangan apapun bisa dilengkapi karena yakin bahwa Allah terus serta turut campur dalam hidup bersama. Mari kita bawa doa-doa kita ke hadapan Allah. Semoga kesetiaan ini mendorong kita juga setia pada janji kita masing-masing, pada panggilan kita masing-masing. Kita hanya sejenak meresapkan sabda Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu kedua pegangan tangannya. Tangan kanan kiri aja lah, nggak usah resmi gitulah, tamkin gandeng digandeng. Nah gitu ya Mas Raya. Baik. Harum. Seseparoh. Baik, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Ini pada perayaan ulang tahun perkawinan kalian, perbaharuilah janji setia satu sama lain itu. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau ada menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon kasihanilah kami
agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama yang lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak Markus Bey dan Ibu Elizabeth Miss Suparwati sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Cium keningnya, cium keningnya, cium keningnya. Ya. Mau minta nambah dia. Coba keningnya baik ya. Mari kita semua berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang setia memperhatikan kita semua. Allah kiranya sedang memandang Opa Markus Bey dan Oma Elizabeth Miss Suparwati yang telah mengarungi bahtera perkawinan 50 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka selalu setia dalam membina rumah tangga dan mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai, serta tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak-anak mereka yang dipercayakan Allah kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah juga memelihara saudara-saudari kita dalam cintanya. Semoga Allah meneguhkan dan membantu mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan perjanjian perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi Romo Yosef Setiawan yang hari ini merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-15. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Romo Yosef dalam melaksanakan tugas pengembalaannya dan juga rahmat kesehatan dan sukacita menyertai Romo Yosef. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan sebagai hadiah dari Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Sang Pemberi Kehidupan, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya agung. Semua ini kami lambungkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita antar persembahan kita. Lagu persembahan puji syukur 3:9. Bapa di surga, Roti
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yalah, terimalah dengan rela persembahan ini sebagai ucapan syukur atas hamba-hambamu Bapak Markus B. dan Ibu Elizabeth Miss Suparwati. Selama 50 tahun mereka telah hidup bersama dalam kerukunan perkawinan suci, maka limpahkanlah atas mereka segala anugerah cinta dan damai-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih engkau menciptakan umat manusia, demikian pula engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi engkau. Semua orang tertebus memujimu dan segala orang kudusmu sehati meluruhkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasukkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mengadakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, Kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk jubilaris ini, Bapak Markus B. dan Ibu Elizabeth Miss Suparwati. Kami memuji dan memuliakan Dikau ya Tuhan pencipta alam semesta. Pada awal mula Kau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab Kau telah berkenan memberkati keluarga Bapak Markus B. dan Ibu Elizabeth Miss Suparwati. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu pada hari ini berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Kau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbahagilah selalu janji perkawinan mereka, tabahkanlah cinta kasih, dan eratlah ikatan damai, agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama putra-putri, para menantu dan cucu mereka, dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, selamat ya. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Agung, kami telah melihat gambaran cinta ilahi-Mu dalam hidup saling mencintai sebagai suami istri yang dihayati Bapak Markus B. dan Ibu Elizabeth Miss Suparwati selama 50 tahun. Semoga cinta kasih mereka berkembang terus agar hidup mereka tetap bahagia. Semoga mereka tetap setia satu sama lain, menghayati iman dengan teguh dan mewariskannya kepada anak mereka. Semoga semua permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran
Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Pengumuman. Baik, terima kasih Romo Stanis. Ada pesan? Terima kasih Romo Handoko juga, tadi saya lihat hadir. Oh iya, di belakang. Ya. Terima kasih semua yang hadir. Mari kita meniru teladan sesepuh kita ini ya. Cinta yang tahan uji sampai 50 tahun kawinan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 644. Dan terusuk yang menjaga Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Yosef dan Romo Stanis yang sudah berkenan mempersembahkan Ekaristi syukur 50 tahun perkawinan orang tua kami, Bapak Markus Bey dan Ibu Elisabeth Suparwati. Terima kasih yang tak terhingga juga kami ucapkan kepada suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang telah merelakan waktunya, menyediakan waktu untuk hadir bersama-sama keluarga kami merayakan perayaan syukur 50 tahun perkawinan orang tua kami ini. Sebagai ungkapan syukur, keluarga telah menyediakan makanan yang akan kita santap bersama. Namun sebelumnya ada informasi tadi katanya mau potong kue dulu. Kalau nggak potong kue nggak sah katanya. Kita tunggu kuenya, nggak tahu nih kuenya di mana nih. Mohon bantuan Ibu Adet bisa memandu untuk potong kue pada malam hari ini. Karena Ibu Biar ini sudah ahlinya anak-anak, Pak. Ahlinya anak-anak.
dokumentasi. Baiklah, kita bernyanyi bersama-sama Happy Birthday ya. Biasanya itu kalau ada kuenya Happy Birthday. Happy birthday. Waduh. Aduh. Romo silakan mendekati. Oh, saya juga. Kita nyanyi Karena ya hari sama-sama ya. ini ada 2 perayaan, jadi kuenya ada 2. Masih ada yang ikut Yang nggak? satu 50, yang satu 15. Masih ada yang ikut nggak? Oh iya, masih. Ini putus, lepas dulu. Masih kecil. Yuk, mari kita bernyanyi bersama-sama Happy Birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya serta. 3. Yeay. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Sama-sama namanya. Untuk anak-anaknya silakan. Iya. Namanya. Silakan anak-anak kue. piring kue. Piring kue. Piring kuenya. Piring kue. Suap kuenya. Suap kuenya. Suap kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana piringnya, mana piringnya, mana piringnya, mana piringnya, mana piringnya. Sendok. Sama sendok, sama sendok. Sama sendok, sama sendok. Sama pas, sama sendok, sama sendok. Suap-suapan mereka. Sekarang Suap kuenya. Suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. gantian, gantian. Gantian. Ngiri-ngiri. Iya. Iri-iri. Coba cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ya, Om. Om, cium pipi kiri, pipi kanannya. Ya, cium, cium, cium. Tadi minta. Ulangin, ulangin. Ulangin, ulangin. Ulangin. Wah. Ya, untuk kue romonya.
Rama Sari, semangat Rama Sari. Ayo. Suapin dong. Oh, enggak usah minggir. Jangan. Dibagi aja satu langsung. Oke. Ya. Oke, Romo Stanis. Suap ya. Suap. Komando ayo. Suap kuenya. Suap kuenya sekarang. Ramanda ko. Romo Iwan belum sampai ya, Romo Iwan. Belum Dia kayaknya. mau nyusul katanya. Iya. Oke, lanjut. Sudah cukup. Iya. Terima kasih. Anak-anak mau foto. Anak cucu itu cucu yang berdiri di situ cucu semua itu. Ya, situ foto. Ya, Situ. foto sama Bagus, oma bagus. opa. Situ. Anak-anak Di belakang tulisan itu. Jangan geser. di depan ini. Sini kiri. Ah, sip, cakep. Yang mana? Nah, Ya, sekarang siapa yang foto? Mana kamera? Belum ininya. Ibu Andre mana? Ibu ada punya di dapur. siapa yang belum lengkap? Yuk, lihat sini ya. Ya enggak, cepet enggak. Andre. Arlan buat Andre. Lihat sini dong. Udah lengkap ya? Senyum dong. Satu lagi. Lagi si Andre. Ande. Andre, Ada ya? Andre cepat. Andre nggak ada ya? Andre. Ayo belakang, pojok situ, pojok. Andre. Pojok. Nah, Ya udah situ. Yuk lihat sini ya. Ya. ayo sini Arel. Ya, senyum. Oke. Apa ini ya? Nggak bisa nih. Hah? Susah nekannya. Udah. Terima kasih. Udah ya? Dengan Romonya katanya mau. Bersama Romo Stanis. Bisa, cukup dengan cucunya. Iya. Komodo foto pendek. Sis. 1, 2, 3. Nur. Oke, terima kasih. Terima kasih. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, telah tersedia hidangan untuk kita santap bersama. Mari kita siapkan hati untuk berdoa makan terlebih dahulu. Mohon kesediaan Romo tokoh untuk memimpin doa makan. Ya, baru muncul. Tadi udah foto belum? Bapak Ibu saudara dan saudari, sembari mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan Bapak Markus dan Ibu Elizabeth, ulang tahun perkawinan emas 50 tahun, dan sebelum menyantap hidangan yang sudah disediakan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, syukur dan kebahagiaan kami haturkan kepadamu atas rahmat-Mu yang tak terhingga
yang boleh kami alami, kami rasakan pada malam hari ini. Secara istimewa di tempat ini kami bergembira atas perayaan hari ulang tahun perkawinan 50 tahun dari Bapak Markus dan Ibu Elizabeth, serta ulang tahun imamat ke-15 dari Romo kami, Romo Yosef. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran mereka di dalam hidup kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai mereka, menuntun langkah mereka, agar di dalam kehidupan mereka senantiasa merasakan kebahagiaan dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini sebagai rasa ungkapan syukur kami hendak santap malam bersama. Kiranya Engkau berkati segala hidangan yang sudah disediakan, agar sungguh memberikan sumber tenaga baru, kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepadamu, berkatilah juga saudara dan saudari kami yang telah menyediakan hidangan ini bagi kami. Semoga berkat-Mu melimpah atas mereka. Ya Tuhan, nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo Handoko. Bapak Ibu, Suster, saudara-saudari, adik-adik, hidangan sudah siap, mari kita santap bersama. Saya persilahkan semuanya untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Romo Yosef, monggo. Romo Stanis, Romo Handoko, silakan. Biasanya kalau romonya nggak mulai, umatnya nggak mulai juga. Mari persilakan. Bro, mic itu baca, putar musik kok. Baca, Bluetooth. Makan bro, makan.